Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, tetap fokus dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Nah, yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Dr. Syafrial MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra di Universitas Riau. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori resepsi. Bagaimana pendekatannya dan bagaimana pengertiannya, bagaimana penerapannya? Mari kita simak berikut. Jika terdahulu kita sudah membahas sastra hubungannya dengan penulis, masyarakat, otonom, kali ini kita membahas kaitan sastra dengan respon masyarakat. Nah, atau teori resepsi, teman-teman. Teori resepsi merupakan salah satu aliran dalam sastra atau dalam penelitian sastra yang terutama dikembangkan oleh Mazhab Konstanz tahun 1960-an di Jerman. Teori ini menggeser fokus penelitian dari struktur teks ke arah penerimaan atau penikmatan pembaca. Penelitian resepsi berarti penelitian tentang penerimaan atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Endra Suara 2008 halaman 118. Penelitian resepsi meneliti teks sastra dengan bertitik tolak terhadap pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Pertemuan antara pembaca dan teks sastra menyebabkan terjadinya proses penafsiran atas teks oleh pembaca sebagai objektif, yang hasilnya adalah pengakuan makna teks. Nuryatin 1998 halaman 135. Dalam menanggapi karya sastra, teman-teman, pembaca selalu membentuk unsur estetik melalui pertemuan antara horizon harapan, bentuk teks, dan norma-norma sastra yang berlaku. Pembaca selaku pemberi makna akan senantiasa ditentukan oleh ruang, waktu, golongan, sosial budaya, dan pengalamannya. Jaus dalam Nuryatin 1998. Hal ini karena dalam meresepsi sebuah karya sastra, pembaca bukan hanya memberikan makna tunggal, tetapi juga makna lain yang akan memperkaya suatu sastra. Sebenarnya teman-teman, istilah resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi sudah tidak asing lagi bagi telinga pengamat sastra Indonesia. Apalagi sejak tahun 80-an telah terbit dua buah buku penting yang membicarakan masalah ini, terutama dari Ateus 1984 dan Umar Junus 1985. Adanya tanggapan pembaca terhadap karya sastra sesungguhnya juga sudah berlangsung lama dalam kehidupan sastra lisan maupun tertulis. Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadap sastra tersebut. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif. Nah, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya atau di dalam karya sastra, atau mungkin juga bersifat aktif atau bagaimana ia merealisasikannya. Karena itu pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas, pandangan yang luas dengan berbagai kemungkinan penggunaan. Nah, dengan resepsi sastra terjadi suatu perubahan besar dalam penelitian sastra yang berbeda dari kecenderungan yang biasa selama ini. Selama ini tekanan diberikan kepada teks dan untuk kepentingan teks ini. Biasanya untuk pemahaman seorang peneliti mungkin saja pergi kepada penulis. Junus 1985 halaman 1. Hans Robert Jaus menjadi pemikir yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi.
Jaus dan Isar sama-sama memandang bahwa penafsiran bukan sebagai penemuan makna objektif atau makna yang tersembunyi dalam teks. Nuryatin 1998 halaman 133, menurutnya pembacalah yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya sastra. Penerapan teori karya sastra nih, lagi kita akan membahas. Penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan-tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibaca. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembaca. Menurut Jaus dalam Pradopo 2007 halaman 209. Apresiasi pembaca pertama akan dilakukan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan penerapan teori resepsi pada novel yang difilmkan, yaitu Mariposa. Nah, bagaimana sih tanggapan para masyarakat atau penikmat sastra? Kali ini akan kita analisis melalui teknis pengumpulan data wawancara. Nah, adapun narasumber yang saya wawancarai bersifat tidak dipersiapkan atau tertutup, yaitu umum. Ada seorang pekerja, ada mahasiswi sastra, dan ada yang mahasiswa bukan sastra. Bagaimana sih tanggapan mereka? Pasti menarik. Mari kita simak berikut. Pertanyaan pertama, menurut sudut pandang Anda, apakah tema dari film Mariposa? Menurut saya, tema dari film Mariposa ini yaitu tentang percintaan, karena dari awal hingga akhir itu mengisahkan tentang perjuangan Acha untuk mendapatkan cintanya Iqbal. Baik, menurut sudut pandang saya tentang film Mariposa, yaitu film Mariposa merupakan film Indonesia yang bergenre komedi dan romantis yang diadaptasikan dari cerita novel atau Wattpad dengan judul yang sama kayak Luluk Hidayatul Fajriyah. Film Mariposa mengisahkan tentang perjalanan cinta Asa dan Iqbal. Keduanya merupakan murid SMA yang dikenal sebagai murid yang berprestasi di sekolahnya. Baiklah, menurut pendapat saya, tema yang disuguhkan dari film Mariposa adalah percintaan dan pendidikan. Nah, dua kata ini tidak bisa terlepas dari film Mariposa karena film yang disuguhkan memang tidak jauh dari pendidikan maupun kisah percintaan antara Acha dan Iqbal. Menurut sudut pandang saya, tema dari film Mariposa ini adalah mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan SMA yang mengejar cinta seorang laki-laki yang memiliki hati dingin dan selalu menghindar setiap didekati oleh perempuan. Tetapi perempuan yang bernama Acha ini tetap memiliki tekad yang kuat untuk mendapatkan hati lelaki dingin yang bernama Iqbal itu bagaimanapun caranya. Tema dari film Mariposa yaitu kisah cinta seorang gadis lugu dengan pria dingin. Menurut pandangan saya, film Mariposa bertemakan persahabatan dan percintaan serta komedi. Dimulai dari persahabatan Ahmad dan Acha, serta munculnya Iqbal di suatu sekolah. Acha yang pertama kali melihat Iqbal semakin mendekati walaupun selalu dicegah oleh Amanda, tetap nekat untuk mendekati Iqbal. Cinta sederhananya datang saat pandangan pertama. Bagi Acha, Iqbal merupakan kupu-kupu, tiap kali dikejar selalu menghindar. Menurut pandangan saya tentang tema film Mariposa ini ialah temanya bercerita tentang percintaan anak sekolah yang dimana seorang wanita sangat fanatik atau ingin mencintai seorang laki-laki yang bernama Iqbal. Baiklah, tema dari film Mariposa menurut saya yaitu tentang mengejar cinta pertamanya.
Tema Mariposa adalah perjuangan cinta. Jadi tema dari film Mariposa ini perjuangan seorang remaja dalam mendapatkan cinta pertamanya. Di mana cerita ini mengisahkan tentang perjuangan Acha mendapatkan cinta Iqbal. Tema dari film Mariposa yaitu adalah sebuah percintaan. Menurut sudut pandang saya, tema dari film Mariposa adalah tentang percintaan, di mana dikisahkan perjuangan Acha yang mengejar cinta Iqbal. Wah, beragam ya teman-teman jawabannya. Memang tema yang dijawab oleh beberapa narasumber rata-rata itu adalah percintaan. Nah, di film Mariposa memang mengisahkan bahwa terjadinya perjuangan Acha mendapatkan cinta Iqbal, yang semulanya Iqbal itu tidak menyukai Acha, dan Acha pun berupaya melakukan berbagai hal agar mendapatkan hati sang Iqbal. Nah, pada ulasan kali ini saya akan menegaskan ulang ya, bahwa pendekatan atau teori resepsi ini bukan mencari jawaban mana yang benar dan mana jawaban yang salah, tetapi kita meneliti bagaimana masyarakat menikmati sastra, bagaimana sudut pandang masyarakat sebagai penikmat sastra terhadap sastra yang dibaca atau yang dinikmatinya. Oke, kita lanjut. Menurut pendapat Anda, bagaimana sih karakter setiap tokoh? Karakter dari setiap tokoh itu sudah pas, di mana Natasha Kailovi atau Acha bersifat semangat serta baik dan juga pintar, sedangkan Iqbal bersifat cuek, bersifat dingin serta pintar. Amanda yang merupakan sahabat dari Acha yang penuh perhatian serta baik hati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang karakter dalam film Mariposa ini. Yang pertama yaitu Iqbal. Iqbal orangnya tuh cuek, dingin, tetapi dia peduli. Yang kedua Acha. Acha ini orangnya baik, peduli, tapi dia tuh agak banyak bicara. Yang pertama ada tokoh utama, protagonis itu Natasha Kailovi atau yang diperankan oleh Adisti Zahra. Nah, karakternya menurut saya dia baik hati, kemudian penyayang dan juga penyabar. Kemudian untuk Iqbal Guana yang diperankan oleh Angga Aldiunanda itu menurut saya karakternya pintar, keren, juga penyayang, baik hati. Kemudian ada tokoh pendamping lainnya, ada Juna, ada Henry Kusuma, ada Mr. Bambang, ada Dokter, ada Rian, ada Glenn. Ada juga yang antagonis, ada Amanda, ada Van Trader, ada Kirana, ada Nurs, ada Teddy, dan lain sebagainya. Menurut saya tokohnya cukup membantu berjalannya film Mariposa ini, karena tanpa ada tokoh pembantu atau tirtagonis itu biasanya sebuah film tidak akan sukses ya, tidak akan bisa membuat penonton tertarik dengan film tersebut. Karakter setiap tokoh dalam film Mariposa ialah yang pertama, pemeran utama wanita yang diperankan oleh Zara Adisti sebagai Acha. Ia merupakan seorang siswi yang pintar banget dalam pelajaran kimia, yang memiliki sifat periang, terlihat selalu bahagia, dan selalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Yang kedua, pemeran utama laki-laki yang diperankan oleh Angga Yunanda sebagai Iqbal. Ia merupakan seorang siswa yang pintar dalam mata pelajaran fisika, yang memiliki hati dingin dan selalu menjauh jika ada seorang perempuan yang mencoba untuk mendekatinya. Ketiga, Syakir Daulay yang berperan sebagai Juna. Ia merupakan seorang siswa pintar matematika dan menjadi sosok yang menyukai Acha, si pemeran utama. Yang keempat, Dania Salsabila berperan sebagai Amanda. Ia merupakan sahabat Acha yang posesif dan selalu ada di saat Acha membutuhkannya. Yang kelima, Abun Sungkar berperan sebagai Rian.
Ia merupakan sahabat dari Iqbal yang selalu bahagia dan hobi menyontek tugas dari Iqbal. Yang keenam, Junior Roberts berperan sebagai Glenn. Ia juga menjadi sahabatnya Iqbal. Dia suka tidak nyambung ketika diajak berbicara dan memiliki hobi memakan cireng. Mereka berdua merupakan siswa yang termasuk pintar di sekolahnya masing-masing. Mereka berbeda sekolah dan bertemu pada saat camp Olimpiade. Menurut pandangan saya, setiap karakter tokoh masing-masing pemain film Mariposa bisa dilihat pada tokoh Acha, di mana ia merupakan cewek cantik dan terpintar di sekolah. Acha merupakan sosok yang periang dan ceria, di mana tokoh Iqbal memiliki paras yang sangat tampan dan memiliki otak yang sangat pintar, terutama di bidang studi fisika. Iqbal memiliki sifat yang sangat dingin, cuek, dan sedikit berbicara, tetapi dia juga merupakan orang yang sangat peduli terhadap sekitarnya. Ada pula tokoh Juna. Juna merupakan siswa pintar dan tampan, selalu berkata bijak, mengatasi permasalahan yang terjadi di antara siswa. Juna adalah siswa yang dihormati di sekolahnya karena selalu memberikan tauladan dan mampu menasihati teman-temannya di sekolah, serta mampu mengendalikan perasaannya. Tokoh Amanda merupakan sahabat Acha. Amanda orang yang positif karena tidak mau lihat Acha sedih. Tokoh Aryan merupakan kekasih Amanda, dan Aryan juga sahabat Iqbal. Ia orangnya yang kocak dalam adegan bareng sama Glenn. Tokoh Glenn Anggara merupakan sahabat Iqbal pula. Glenn merupakan cowok tajir yang selalu menghabiskan uangnya untuk membeli cireng buati dan tidak mengambil kembaliannya. Menurut saya, watak pemeran Mariposa tersebut, yang pertama Acha. Acha itu orangnya pantang menyerah dan ambisionis. Yang kedua sahabatnya Acha, yaitu Amanda. Nah, Amanda ini salah satu teman yang sangat baik. Dia selalu membantu Acha dalam kesulitan dan kesusahan. Nah, di sini sifat Amanda itu tidak terpampang jelas atau sebagai pemeran pembantu utama. Yang ketiga itu Juna. Nah, watak Juna ini ialah penyabar dan baik hati, yang dimana dia bisa merelakan Acha atau wanita yang disukai untuk memilih hatinya si Iqbal. Nah, yang keempat nih si Iqbal. Nah, si Iqbal ini awal dia bermain atau awal penayangan filmnya pada detik pertama atau detik-detik sekitaran 10 menit pertama, wataknya cuek dingin. Tetapi di sana watak dia tersebut dapat kita gambarkan, yaitu yang pertama pintar, yang kedua ulet, yang ketiga kerja keras dan keras kepala. Nah, yang kelima nih, mamanya si Acha, yaitu si Kirana atau Ibu Kirana. Nah, Ibu Kirana ini salah satu tokoh yang sangat nyentrik di film Mariposa tersebut. Bagaimana tidak menarik? Dia berpenampilan seperti anak muda, tetapi umurnya yang sudah tua, yang dimana dia berupaya untuk menghibur anaknya atau terlihat lebih menyenangkan di mata anaknya. Watak Ibu Acha ialah baik hati dan ceria. Nah, yang keenam itu bapaknya Iqbal. Bapaknya Iqbal tuh Bob. Bapak Iqbal ini bapak Iqbal ini kelihatan watak kebapak-bapakannya, yaitu ambisioner dan
pekerja keras, tidak mau melihat si Iqbal gagal di tengah jalan, sehingga dia melarang Iqbal berpacaran sebelum yang ditujunya itu tercapai. Nah, selanjutnya ini ada Bapak Bambang. Nah, Bapak Bambang ini sebagai guru yang mengajarkan Iqbal, Juna, dan Acai belajar atau ikut kompetisi, bukan kompetisi sih, apa sih, mengikuti ajang perlombaan sains. Nah, olimpiade sains nih, kita bisa menggambarkan watak Bapak Bambang ini seperti watak Bapak Bambang ini seperti bapak-bapak sih. Tapi bisa kita gambarkan atau bisa kita lihat dari sifatnya, yaitu bijak dan senang merangkul kiri dan kanan, atau sifatnya terbuka. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir juga sih, soalnya kurang hafal. Nah itu aja. Karakter setiap tokoh yang saya ingat dari film ini hanyalah aktor utamanya saja ya, cewek dan cowok itu. Nah di sini yang karakter ceweknya mempunyai karakter yang gigih, tidak pantang menyerah, pintar, bijak, dan lucu. Sedangkan karakter cowoknya itu cuek, dingin, terlihat tidak mau tapi mau, terlihat tidak peduli tapi peduli, dan dia juga pintar. Aca baik, pintar, ramah, keras kepala. Iqbal cuek, baik, pintar. Jelaskan. Karakter yang pertama adalah Aca. Aca digambarkan sebagai gadis yang cantik, lemah lembut, cerewet, dan cerdas. Lalu Iqbal digambarkan sebagai sosok yang tampan namun dingin. Namun di balik kedinginan dan cueknya, dia gemar membantu orang yang kesusahan. Dia juga perhatian kepada Aca ketika sudah menjadi kekasihnya. Selanjutnya adalah Juna. Juna digambarkan sebagai laki-laki tampan yang menyukai Aca. Ia juga cerdas dan merupakan ketua OSIS. Ia juga sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah Amanda. Amanda digambarkan sebagai gadis yang cantik namun berhati busuk. Ia adalah sahabat Aca yang mengkhianati gadis itu. Selanjutnya adalah Rian. Rian digambarkan sebagai kasih Amanda dan sahabat Iqbal. Ia merupakan laki-laki yang baik. Glenn juga sahabat Iqbal. Dia digambarkan sebagai laki-laki yang baik, perhatian, dan Glenn juga sosok yang kocak. Karakter dalam film Mariposa ada Iqbal yang cuek, dingin, dan peduli, dan Aca yang baik, peduli, banyak bicara. Menurut saya, karakter dari setiap tokoh dari film Mariposa adalah 1. Aca. Aca memiliki karakter sangat periang dan ceria. Aca juga sangat berprestasi pada bidang kimia dan ia pernah menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti Olimpiade Sains. Aca juga memiliki wajah yang sangat cantik, akan tetapi dalam hal percintaan ia harus berjuang sangat keras untuk mendapatkan cintanya. Iqbal merupakan teman satu camp Olimpiade dengan Aca. Iqbal memiliki sikap yang sangat dingin, cuek, dan sedikit berbicara. Iqbal juga pintar di bidang fisika. Juna merupakan sosok yang menyukai Aca. Juna juga ketua OSIS dan Juna memiliki karakter yang bijak menyelesaikan permasalahan dan ia menjadi panutan di sekolahnya. Amanda memiliki sifat yang posesif terhadap Aca karena ia tak mau melihat temannya sedih. Aryan merupakan sahabat Iqbal dan merupakan kekasih Amanda. Rian juga berteman dengan Iqbal dari kecil bersama Glenn. Mereka bertiga membuat geng yang disebut dengan geng multinasional. Glenn memiliki sifat
yang pemurah, dan ia juga merupakan orang kaya. Glenn juga merupakan sahabatnya Iqbal. Baik, pertanyaan ketiga. Berdasarkan sudut pandang Anda, setelah menonton film Mariposa, alur apa yang digunakan dalam film ini? Menurut saya, alur yang digunakan dalam film ini yaitu alur maju, karena film ini menceritakan perjalanan Acha untuk menggapai cintanya Iqbal. Menurut saya alur dalam film ini yaitu alur maju karena menceritakan dari Asa masuk sekolah sampai ia menemukan cintanya yaitu Iqbal. Dan mengapa? Jawaban saya menurut sudut pandang saya, alur yang digunakan dalam film Mariposa adalah alur maju dan alur mundur. Alasannya untuk alur mundur karena pengarang mengawali cerita dari konflik, kemudian penyelesaian konflik, dan lalu diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Kemudian untuk alur maju, karena pada cerita Mariposa ini pengarang itu menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Menurut sudut pandang saya, alur dari film ini adalah maju mundur atau campuran. Mengapa? Karena di satu sisi ia menceritakan perjuangan seorang wanita bernama Acha untuk mendapatkan cintanya seorang laki-laki berhati dingin bernama Iqbal. Di satu sisi menceritakan bagaimana masa lalu yang dialami masing-masing tokoh tersebut. Alur yang digunakan dalam Mariposa yaitu alur campuran. Menurut saya, alur cerita tersebut memiliki dua alur. Yang pertama, alur mundur. Bisa dilihat dari pengertian alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Alur mundur merupakan jalan cerita yang tidak berurutan dan kebalikannya kebalikan alur maju. Contoh dari cerita tersebut bisa kita lihat pada kutipan Acha yang telah menceritakan sosok pria tersebut. 2 minggu sebelumnya ia bertemu kembali dengan pria tersebut. Jalan cerita dari kutipan tersebut memperlihatkan kisah awal pertemuan Acha dan Iqbal sehingga mereka dipertemukan kembali di satu sekolah. Yang kedua, alur maju. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menyajikan tahap cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Dari cerita yang dari film yang diceritakan, bisa kita lihat pada cuaca yang terjadi pada hari itu sedang tidak mendukung. Pasalnya turunnya hujan ketika Iqbal dan Acha sedang di jalan untuk pulang ke rumah, sehingga ia harus berteduh di lahan parkir toko bangunan. Menurut saya, alur yang digunakan pada film Mariposa ialah alur campuran, yaitu alur maju dan mundur. Cantik. Menurut saya alur yang digunakan dalam film Mariposa ini adalah alur maju karena dari awal saya menonton sampai akhir itu dia menceritakan kesehari-hariannya, tidak ada mengenang masa lalu. Menurut saya, alur yang digunakan adalah alur campuran. Jadi alur yang digunakan dalam film ini adalah alur maju dan alur mundur. Alur yang digunakan dalam film Mariposa ini adalah alur campuran. Alur yang terkandung dalam film Mariposa ini menggunakan alur maju dan mundur. Nah, untuk pertanyaan keempat, setelah teman-teman menonton film Mariposa, bagaimana nih latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dari film tersebut yang dapat teman-teman rasakan? Yang pertama, latar tempat, yaitu ketika di rumah dan di sekolah. Ketika di sekolah,
terlihat jelas bagaimana perjuangan Acha dalam menggapai ataupun meluluhkan hati Iqbal. Latar waktu ada latar pada siang hari, pagi hari, dan juga malam hari. Dan suasana, latar suasana ketika suasana tegang serta kecewa. Latar tempat pada film ini yaitu terdapat di sekolah, mal, dan rumah. Waktunya yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Suasananya yaitu tegang, kecewa, sedih, dan ada juga bahagianya. Jawaban saya, menurut saya latar tempat yang digunakan adalah sekolah, rumah Acha, rumah Glenn, dan lain-lain. Kemudian latar suasana tegang, baper, haru, dan lucu. Kemudian untuk latar waktu ada pagi, siang, dan malam. Latar tempat terdiri dari di sekolah, rumah Acha, rumah Glenn, dan taman, dan sebagainya. Latar waktu, pagi, siang, dan malam. Suasana yang terdapat pada film Mariposa ini memiliki lucu, haru, tegang, dan terbawa perasaan. Pandangan saya, latar tempat yaitu sekolah, mal, rumah. Latar waktu, pagi hari, siang hari, malam hari, dan suasana itu tegang, kecewa, sedih, bahagia. Menurut saya, latar tempat yang telah diceritakan terdapat pada sekolah, rumah, lapangan, rumah sakit, serta kafe. Waktu yang telah diceritakan yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dengan suasana tegang, kecewa, sedih, dan bahagia. Latar waktu, suasana, tempat film ini sih lebih banyak terjadi di perkarangan sekolah sih, ya. Soalnya kan film ini kan menceritakan tentang cinta atau cinta-cinta monyet anak sekolah lah, ya. Selain di sekolah ada juga kayak di rumahnya Acha, ya, di rumah Acha. Habis itu kantin, habis di kantin apalagi lanjut ceritanya di rumahnya si Iqbal, bapaknya marah-marah tuh, nggak suka aku bapaknya Iqbal tuh. Latar tempat di film Mariposa ini ya sekolah, rumah, gedung tempat cerdas cermat. Sedangkan waktu sore, siang, dan malam. Suasana pada film Mariposa tersebut menyenangkan, menyedihkan, dan menegangkan. Menurut saya, latar tempat, sekolah, rumah Acha, rumah Glenn, dan lain-lain. Latar suasananya lucu, haru, tegang, dan baper. Latar waktunya pagi, siang, dan malam. Yang pertama tempat, yang pertama latar pada film tersebut adalah sekolah, rumah Acha, rumah Glenn, dan masih banyak lagi. Suasananya lucu, haru, tegang, dan baper. Waktunya pagi, siang, dan malam. Latar tempat dalam film Mariposa ada di sekolah, mal, dan rumah. Waktunya pagi hari, siang hari, dan malam hari. Suasananya tegang, kecewa, sedih, dan bahagia. Latar tempat dari film Mariposa ini adalah sekolah, mal, dan rumah. Waktunya adalah pagi hari, siang hari, dan malam hari. Suasananya tegang, kecewa, sedih, dan bahagia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sudut pandang Anda sebagai masyarakat dalam menanggapi film Mariposa ini? Film ini sudah cukup bagus, serta film ini dapat memotivasi kita karena kita harus berjuang untuk menggapai apa yang kita impikan. Sudut pandang saya sebagai masyarakat, saya sangat suka dengan film ini karena film ini mengisahkan tentang kisah cinta anak remaja yang dimana pada saat sekarang film yang menceritakan tentang cinta merupakan film yang sangat digemari atau sangat disukai oleh kalangan remaja zaman sekarang. Karena film ini juga banyak mengisahkan tentang percintaan antara Acha dan Iqbal, yang dimana mereka dipertemukan
dalam suatu sekolah? Jawaban saya, sebelum kita membahas mengenai sudut pandang sebagai masyarakat, menurut saya sebelum kita membahas hal tersebut kita harus tahu terlebih dahulu tema, ya, karena tema sangat menentukan dalam film. Apakah film tersebut baik atau buruk itu tergantung pada tema yang disuguhkan. Ya, jadi masyarakat bisa menilai apakah film tersebut baik dan buruk. Kalau menurut saya temanya tadi kan persahabatan, percintaan, komedi juga, kemudian ada pendidikan. Nah, menurut saya sebagai masyarakat itu kan terdiri dari ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Nah, menurut saya film ini disuguhkan untuk para remaja, yang mana film ini sangat bagus gitu, karena untuk zaman sekarang jarang sekali ada remaja itu yang mementingkan pendidikan. Mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif, ya, seperti cenderung ke hal yang negatif seperti percintaan, kemudian pergaulan bebas, kemudian juga game atau teknologi komputer, kemudian Android gadget yang membawa pengaruh buruk. Mereka juga tidak mengetahui bahwa ada pengaruh positif dari dunia remaja, seperti yang tadinya film tersebut menceritakan bahwa Iqbal dan juga Acha itu murid yang berprestasi walaupun mereka berpacaran, atau bukan berpacaran, maksudnya itu mereka ada rasa suka. Nah, seperti jadi ada alat kontrol gitu ya, kontrol diri ketika mereka saling menyukai. Kemudian juga ada batasan-batasan, juga ada olimpiade. Nah, jadi itu sangat sinkron menurut saya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ada hal-hal yang patut dibanggakan dari film tersebut. Nah, menariknya apabila dicontoh untuk remaja zaman modern ini mungkin akan membawa dampak perubahan yang besar. Jadi film ini dapat dikatakan sebagai salah satu film yang bisa membawa dampak atau perubahan besar. Menurut sudut pandang saya sebagai masyarakat mengenai film Mariposa ini adalah film ini dapat menjadi contoh bagi kalangan anak muda untuk memiliki sifat pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang ia inginkan. Dan belajar dengan giat agar bisa menjadi pintar dan membanggakan orang tua. Dan jangan terlalu cuek terhadap orang sekitar kita. Kita dapat mencontohkan sifat dua orang remaja yang sangat jenius dalam mata pelajaran sains dan tidak pantang menyerah untuk mendapatkan hati seseorang. Tanggapan saya melihat film Mariposa sangat menarik karena terdapatnya motivasi bagi kita untuk tetap berusaha dalam melakukan sesuatu, tidak bisa sendiri, namun untuk membutuhkan orang lain, untuk bekerja sama dan bertukar pikiran, serta dapat contoh bagi orang tua untuk tidak selalu menuntut anaknya mengikuti omongan mereka, karena setiap anak pengen menjalankan keinginannya pula. Bisa kita lihat pada pemeran Iqbal, yang dimana dia harus mengikuti perkataan ayahnya agar Iqbal bisa mendapatkan beasiswa berkuliah di luar negeri. Kalau saya sih sebagai masyarakat ya, gimana ya? Kalau saya sih sebagai anak muda nih nonton Mariposa, suka ya, suka aja gitu. Tapi kalau misalnya film ini dipertontonkan untuk anak-anak 12 ke bawah atau 13 tahun ke bawah, ini belum cukup sih untuk umur-umur mereka untuk mengenal apa itu cinta. Ya, menarik filmnya untuk anak-anak muda umur 17. Menurut saya bagus-bagus aja film Mariposanya. Hanya saja saya sedikit tidak menyukai karakter cewek, karena karakter cewek tersebut terlalu mengejar cinta pertamanya dan terlalu mengejar cowok yang dia suka. Itu saya melihat itu sangat tidak terlalu baik. Saya menanggapinya senang karena banyak ilmu yang saya dapatkan untuk kehidupan sehari-hari seperti pantang menyerah. Tidak membuat pembaca menjadi bosan, dan cerita mengandung komedi yang membawa pembaca menjadi sedikit terhibur saat membacanya. Saya menanggapinya sangat senang karena dari situ banyak pelajaran yang diambil, contohnya pantang menyerah.
film Mariposa ini sebagai tontonan yang menghibur, di mana pada film Mariposa ini mengandung komedi, dan film Mariposa ini cukup memotivasi anak-anak muda di Indonesia untuk belajar dan mengenal sains. Baik, untuk pertanyaan keenam, menurut pendapat Anda, apa sebab dan akibat terjadinya konflik dalam film ini? Di dalam film ini, Acha suka kepada Iqbal, sehingga Acha berusaha berjuang untuk mendapatkan Iqbal. Tetapi Iqbal yang bersifat cuek dan juga dingin tidak ingin Acha berada di dekatnya, sehingga Acha pun sering mengalami kekecewaan. Tetapi karena Acha selalu berjuang dan akhirnya Acha bisa meluluhkan hati Iqbal. Konflik pada film ini terjadi ketika Acha memperjuangkan cintanya kepada Iqbal, di mana Iqbal ini merupakan sosok pemuda yang tipenya sangat aneh. Iqbal tampak tidak bergeming didekati perempuan secantik Acha. Acha sendiri yang sedang memperjuangkan Iqbal dan tak pernah mundur. Ia terus mencoba memperjuangkan cintanya demi mendapatkan hati Iqbal. Hingga sampailah Acha didekati oleh seorang pria yang bernama Juna, tetapi Acha tidak tertarik pada Juna. Tetapi Acha lebih memilih Iqbal dan ingin terus memperjuangkan cintanya. Happy ending, yaitu Acha berhasil meluluhkan hati Iqbal. Iqbal yang dulunya dingin sekarang bisa mencair, romantis, dan bisa lebih terbuka dengan Acha. Mereka akhirnya luluh dan mereka akhirnya lulus sekolah dan mereka melanjutkan ke universitas yang sama. Hari Acha, Iqbal, dan Juna lolos audisi mewakili sekolah ke Olimpiade Sains. Ketiganya dilatih Pak Bambang. Sambil belajar, Acha menginsyafi bahwa mencintai Iqbal menciptakan banyak luka di hati. Puncaknya saat Acha disebut murahan oleh Iqbal. Nah, ini termasuk salah satu sebab ya di film tersebut yang memicu adanya konflik ya. Konflik itu kan sesuatu yang membangunkan film tersebut ya, membangun film. Nah, itu. Kemudian cinta Acha Iqbal sendiri tidak mudah gitu. Ada konfliknya lagi, ada sebabnya, itu cinta Acha Iqbal sendiri dibuat tidak mudah. Nah, paruh pertama film ini berisi jatuh bangun Acha mengejar cowok impian. Paruh kedua jatuh bangun Acha mengubah pola pikir. Kemudian di sisi lain Iqbal dalam diam berproses untuk menerjemahkan perasaan, belajar beropini, dan yang paling penting menentukan sikap. Nah, dari sinilah bisa lahir sebab dan akibat dari film tersebut. Menurut pendapat saya, sebab dan akibatnya dari konflik terdapat pada bagian ketika Iqbal marah besar kepada Acha. Sebabnya, Acha selalu membututi Iqbal kemanapun Iqbal pergi, sehingga membuat Iqbal menjadi risih. Akibatnya, Iqbal marah besar kepada Acha dan membentak Acha di depan kelas, di hadapan teman-teman Acha tersebut, dan itu membuat Acha menjadi malu. Sebab dan akibat terjadi konflik pada film Mariposa, yaitu dalam film Mariposa memang tak disebutkan kata yang menjadi judul film ini, namun karakter utamanya Acha menyukai kupu-kupu. Setidaknya itu tampak dari dialog Acha saat mengobrol dengan Iqbal, teman sekelas yang dicintainya. Mariposa menyebut jatuh cinta bisa berlangsung dalam sedetik. Kadang jatuh cinta hanya perasaan sepihak yang menciptakan efek drama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Karenanya cinta mesti diperjuangkan. Perjuangan itu butuh waktu mencapai jutaan detik. Konflik yang terjadi menurut saya ketika Iqbal melakukan latihan soal sebelum Olimpiade, Acha salah menggunakan rumus sehingga Iqbal dan Acha berdebat walaupun dicegah oleh Juna, namun tetap berdebat sehingga mereka kehabisan waktu yang diberikan guru untuk mengerjakan soal. Konflik yang terjadi, perdebatan Acha dan Iqbal sebab Acha salah menggunakan rumus. Konflik selanjutnya antara Amanda dan Iqbal. Amanda marah kepada Iqbal karena Iqbal memarahi Acha yang merupakan sahabatnya di depan umum.
Iqbal pun berdebat sama Amanda. Karena hal itu, Aca pun sedih serta tidak ikut pertemuan berikutnya pada latihan soal sebelum Olimpiade. Sehingga menimbulkan konflik kembali antara Iqbal dan Juna. Juna menyalahkan Iqbal karena Iqbal memarahi Aca di depan umum sehingga Sebab akibat terjadi konflik pada film Mariposa ini kayaknya kurang greget gitu. Ya soalnya penyelesaian masalahnya nggak kelihatan kali gitu, kurang gitu untuk pengakhiran masalahnya tuh, penyelesaian masalahnya. Awal masalahnya pun gimana ya, kalau menurut saya sebagai penonton itu cukup kurang kompleks gitu ya, kurang gimana ya, terlalu simpel penyelesaiannya pada konfliknya pada film Mariposa ini. Saya kurang tahu ya, tapi menurut saya konflik pada film ini tidak terlalu jelas. Cuman bagi saya mungkin konfliknya itu ketika si cewek ini yang mengejar cowoknya itu mulai tidak mengejar lagi, alias kayak sudah ingin menjauh, dan si cowoknya merasa kehilangan, ya begitu. Sebab konflik terjadi ketika Aca pindah ke sekolah Iqbal dan menyukai Iqbal. Akibatnya Iqbal menyukai Aca. Jadi konflik utama dari film ini adalah perjuangan Aca untuk memperjuangkan cinta Iqbal, dan berbagai permasalahan lain pun menyusul seperti pengkhianatan Amanda dan lain-lain, mengakibatkan persahabatan mereka rusak. Terjadinya suatu konflik saat Aca pindah ke sekolahan Iqbal. Sebab konfliknya yaitu Aca menyukai Iqbal dan Iqbal cuek. Akibat dari konflik ini yaitu Aca terus mengejar Iqbal hingga mendapatkan hati Iqbal. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Anda sebagai penikmat sastra, apa resensi dari film tersebut? Jadi di dalam film ini terdapat kelebihan, yaitu perempuan berjuang untuk mendapatkan hati laki-laki, yang mana biasanya laki-lakilah yang berjuang untuk mendapatkan hati perempuan. Selain itu, pada film ini juga mengajarkan kita arti perjuangan, di mana ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, maka akan membuahkan hasil yang maksimal juga. Menurut saya, di dalam film ini tidak memiliki kekurangan karena dari segala unsurnya sudah tepat dan juga pas. Yang pertama, tata bahasanya baik, ceritanya tidak berlebit-lebit, tidak terlalu banyak pemeran ataupun tokoh dalam cerita ini. Bahasanya tidak terlalu berat ataupun mudah untuk dipahami. Menurut saya, kekurangan pada film Mariposa ini cuma sedikit, yaitu menggunakan kata-kata berbahasa Inggris, yang mana kata-kata berbahasa Inggris ini akan sulit dimengerti oleh anak-anak. Menurut saya cuma itu sih kekurangan pada film Mariposa ini. Jawaban saya, nah untuk kekurangan terlebih dahulu ini ya, kekurangannya itu adalah di mana sosok Aca mengejar cinta Iqbal. Nah, karena itu kekurangannya, di mana seharusnya tidak pantas seorang perempuan itu mengejar laki-laki. Seharusnya laki-laki yang mengejar perempuan. Nah, mungkin itu saja untuk kelebihan film ini, yaitu tadi plusnya itu di situ, di antara pendidikan dengan percintaan, mereka mementingkan pendidikan. Nah, kemudian juga gaya bahasa, kemudian juga sikap yang seharusnya diambil para remaja itu ya seperti itu gitu. Mengikuti olimpiade sampai ke taraf nasional bahkan. Nah, mungkin itu saja. Jelaskan. Menurut pendapat saya, kelebihan dari film Mariposa ialah secara teknis film ini pun juga terasa superior di semua lini. Sisi production design, artistic wardrobe, dan tata musik adalah yang menjadi favorit dalam memberikan gambar-gambar yang cantik dan shoot yang bermakna, seperti saat Aca meremas roknya karena menahan diri untuk terus cuek pada Iqbal. Dan kekurangan dari film Mariposa ini ialah
Kekurangan yang paling kentara adalah terdapat pada karakter ayahnya Iqbal yang selalu satu dimensi di hampir keseluruhan film, yang selalu menekan Iqbal untuk menuruti perintahnya. Ketegangan dalam lomba Olimpiade Sains juga kurang, namun itu cukup bisa digali lagi, kecuali pada adegan cerdas cermat yang ditutup dengan klimaks yang memuaskan. Resensi dari film ini cukup memotivasi anak-anak muda di Indonesia untuk belajar dan mengenal sains. Latar tempat dan suasana Olimpiade juga dapat menjadi gambaran bagi anak-anak muda Indonesia ketika sedang Olimpiade. Menurut saya, resensi film Mariposa. Filmnya seru ditonton, sederhana, dan bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Namun, di film terdapat pemeran yang kurang menguasai dan menghayati pemerannya. Nah, ini nih resensinya. Kita kasih dulu di keunggulannya. Keunggulan film Mariposa sih banyak, ya. Kayak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa sehari-hari. Habis itu filmnya bakalan banyak nih disukai para pemuda umur-umur remaja lah, umur-umur 17. Kalau kekurangan film Mariposa ini di adegan di adegan upacaranya. Soalnya kan mereka nggak pakai atribut sekolah tuh, kayak nggak menggambarkan anak sekolah gitu kalau upacara, ya kayak kurang menghormati lah upacara itu, ya. Resensi berarti kelebihan dan kelemahan ya pada film ini. Kelebihannya, filmnya cukup menarik, sangat cocok untuk genre zaman sekarang ya, anak-anak muda zaman sekarang, milenial, yang tentang romantis gitu. Filmnya juga bisa dipahami, bahasanya juga, alur ceritanya juga cukup menarik, cukup baik lah, tapi tidak sangat baik ya, cukup baik saja. Dan kelemahannya akhirnya endingnya memang happy ending, tapi saya merasakan endingnya seperti digantung ya. Itu doang, itu saja sih. Kelebihannya sangat banyak. Amanat yang terdapat dalam film tersebut, karakter tokoh diperankan sesuai dengan fisik aktor, trailer film tidak mengurangi esensi film. Gambar ini film jernih, kekurangannya terdapat beberapa bahasa asing, sehingga mengurangi pemahaman saya ketika menontonnya. Jadi kelebihan resensi dari film ini, yang pertama adalah kelebihan dari film ini, banyak adegan lucu yang tak terduga, kualitas film bagus dan pemainnya pun sangat pas. Kekurangannya, cerita agak membosankan dengan cerita klise cinta anak remaja. Kelebihan dari film Mariposa sangat banyak, bisa diambil dari sebuah amanatnya dan tokoh-penokohannya dalam melakukan sebuah film, dan kekurangannya terdapat kata-kata non baku yang sangat sulit untuk dipahami sebagainya. Mengisahkan tentang perjuangan Acha yang diperankan oleh Adisti Zara mengejar cinta Iqbal yang diperankan oleh Angga Yunanda. Iqbal menghindar tiap didekati Acha, namun Acha tetap bertekad untuk mendapatkan hati Iqbal. Sikap dingin Iqbal pada Acha membuat sahabat Acha mencegah Acha mendekati Iqbal karena takut Acha akan sakit hati nantinya. Acha yakin Iqbal yang sekeras batu akan pecah jika ditetesi air terus-menerus. Sampai di titik jenuh, Iqbal yang terus dikejar mengatakan bahwa cara Acha mendekatinya itu murahan dan tidak seharusnya seorang perempuan mengejar seorang laki-laki. Acha memutuskan untuk menjauhi Iqbal, akan tetapi tidak disangka Iqbal merasa aneh karena dijauhi Acha dan ia memberikan perhatian kepada Acha.
Wah, menarik ya teman-teman jawaban para narasumber. Jadi kesimpulannya, untuk unsur intrinsik sangat kompleks dan untuk masyarakat, film ini dapat diterima walau dengan beberapa pertimbangan seperti sebaiknya tidak dipertontonkan kepada anak kecil. Namun teman-teman, film ini mengandung banyak nilai seperti nilai perjuangan, nilai pantang menyerah, bersungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Nah, sarannya, sebenarnya film Percintaan Mariposa bukanlah percintaan yang berlebih-lebihan mengalahkan orang dewasa. Namun cerita percintaan masa sekolah biasa, remaja. Tetapi sebaiknya jika anak di bawah 17 tahun ingin menonton kisah percintaan, alangkah lebih bagusnya jika didampingi orang tua ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.